Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, materi Khulafaur Rasyidin untuk kelas 7 Madrasah Tsanawiyah. Nah, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini yang pertama ada memahami siapa itu Khulafaur Rasyidin, terus mengenal masa dan urutan kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin tersebut, mengetahui prestasi dan kebijakan penting tiap-tiap khalifah, serta meneladani nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari para Khulafaur Rasyidin. Nah, oke, langsung saja ke pembahasan pertama. Yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Secara bahasa atau artinya, Khulafaur Rasyidin sendiri itu artinya adalah khalifah yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Yaitu empat pemimpin utama umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Mereka itu adalah pemimpin yang memimpin dengan adil, bijaksana, dan mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka, para Khulafaur Rasyidin, juga menjadi teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Yang selanjutnya ada timeline masa kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang kita pelajari itu ada 4 ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar. Yuk, sekarang kita pelajari tentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq pada saat menjabat sebagai khalifah. Yang pertama adalah mengatasi kemurtadan dan pemberontakan kelompok murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad. Jadi, setelah wafatnya Nabi Muhammad itu banyak kelompok-kelompok murtad yang menganggap bahwa agama Islam itu ya agamanya Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, selesai begitulah oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya tumpaslah para kelompok-kelompok yang murtad dan pemberontak tersebut. Terus kebijakan selanjutnya apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf resmi yang terjaga keasliannya. Pada zamannya Nabi Muhammad kan belum ada yang namanya mushaf. Jadi pada zamannya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu turun ayat pada saat wahyu itu langsung disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat itu langsung menghafal. Ya, baru pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ini mushaf dikumpulkan menjadi satu. Yang selanjutnya ada mengirim pasukan untuk menjaga stabilitas dan memperluas wilayah Islam ke berbagai penjuru. Nah, dia juga melanjutkan dari Nabi mengirim pasukan-pasukannya untuk menyebarkan agama Islam lagi agar makin banyak orang yang tahu, oh inilah agama Islam yang dibawa Nabi dengan al-Hijrah itu, ini agama Islam itu, biar makin kenal dengan agama Islam dan menyebarkan dan melanjutkan perjuangan Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga seorang pemimpin yang tegas, sabar, dan penuh keimanan demi masa depan umat Islam. Yang selanjutnya kita kenalan dengan khalifah yang kedua. Siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar tadi dikenal dengan pemimpin yang baik hati, yang lembut. Kalau Umar bin Khattab ini terkenal dengan pemimpin yang tegas, adil, dan berwibawa. Terus Umar bin Khattab ini juga khalifah yang memperluas wilayah Islam dengan cepat. Khalifah Umar bin Khattab juga orang yang mempunyai disiplin yang tinggi dalam memimpin umat Islam, tegas namun penuh kasih sayang kepada rakyat, juga mempunyai julukan Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya apa? Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maksudnya beliau itu tegas loh, dan orang yang kalau yang batil dihukum, kalau yang hak diberikan haknya, seperti itu.
kebijakan Umar bin Khattab itu apa saja? Yang pertama ada membentuk sistem pemerintahan yang teratur dan rapi. Yang kedua, mendirikan Baitul Mal atau kas negara Islam untuk kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya adalah membuat kalender Hijriah sebagai sistem waktu resmi umat Islam. Jadi sebelum ada ini, umat Islam belum ada ya yang hitungan tahun Hijriah, itu ada bulan Muharram, bulan Syawal dan seterusnya. Terus yang terakhir adalah menetapkan jabatan qadhi atau hakim berdiri keadilan. Yang selanjutnya ada khalifah ketiga. Siapa itu? Yaitu Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah atau orang yang menyusun dan menyebarkan Al-Quran secara resmi. Beliau juga merupakan orang yang dermawan dan rendah hati. Utsman bin Affan itu adalah sahabat kaya yang menyumbangkan hartanya untuk umat Islam. Jadi pada saat umat Islam, sahabat Utsman bin Affan ini banyak menyebarkan hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau juga merupakan menantu Nabi yang sampai ada gelar di Nurain. Maksudnya apa? Beliau itu sampai menikah dengan 2 putri Nabi. Setelah istri pertama beliau wafat, setelah itu beliau dinikahkan dengan putri Nabi lagi, seperti itu. Kebijakan penting Utsman bin Affan itu apa? Yang salah satunya adalah memodifikasi Al-Quran menjadi mushaf standar resmi. Memodifikasi Al-Quran itu bagaimana? Maksudnya bukan merubah ya. Kan waktu itu Islam sudah tersebar kemana-mana. Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Arab, tersebar kemana-mana, dialeknya berbeda-beda. Jadi kalau dari mulut ke mulut itu jadinya berbeda-beda. Akhirnya oleh Utsman bin Affan ini dijadikan satu acuannya, yaitu Al-Quran yang kita pakai saat ini. Lalu kebijakannya apa lagi? Memperluas dan memerintah Masjid Nabawi, membangun armada laut untuk pertahanan dan perdagangan umat Islam pada saat zaman itu. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah Islam terakhir yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Terus juga mempertahankan persatuan umat pada masa sulit. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan sebagai orang yang bijaksana, pemberani, dan berilmu sangat tinggi. Beliau juga terkenal sebagai pintu ilmu di kalangan para sahabat, serta pemimpin yang teguh dan menjaga kebenaran serta keadilan. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang terkenal apa saja? Yang pertama, melakukan reformasi administrasi untuk efisiensi pemerintah, mengatasi perpecahan dan konflik internal umat Islam, serta memprioritaskan keadilan dan kebenaran dalam setiap kebijakan. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Materi apa? Materi Khulafaur Rasyidin. Belajar sejarah membuat kita lebih bijak dan siap memimpin masa depan. Terus semangat belajar dan teladani kebaikan. Semangat. Goodbye. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.